Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Ketemu bersama saya Dede Suryati. Selamat datang di podcast Rabani TV. Rabani TV bekali diri dengan informasi yang mengedukasi. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, sobat-sobat semuanya. Subscribe tombol di bawah ini. Oke, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh salah seorang guru yang sangat cantik, halo, baik hati dan populer di SMK Rabani ini. Populer ya, Masya Allah. Tema kita kali ini adalah seputar program akhir tahun ajaran 2022 dan 2023 di SMK Rabani ini. Baik, sebelum dilanjut, saya akan sedikit menceritakan mengenai beliau ini ya. Beliau ini bernama Ibu Sela Fitria. Kita sambut dulu beliau ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget. Alhamdulillah ya. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Arab. Nah, mohon maafnya Ibu sebelumnya. Dimaafin. Boleh nih saya tanya-tanya di sini. Kan biasanya Ibu nih yang selalu tanya saya di kelas. Sekarang kita gantian ya Bu ya. Oh iya, ganti pembalasan ya. Boleh ya Bu ya? Boleh. Nah, kalau boleh tahu, Ibu selama ini mengajar di kelas mana aja nih ya, Bu? Kebetulan Ibu di sini dipercaya untuk mengajar bahasa Arab di kelas 11 dan kelas 12. Jurusannya di jurusan animasi bersama ATPH. Hanya di animasi dan ATPH ya, Ibu ya? Iya, hanya di animasi ATPH karena memang kelas 11 dan kelas 12 itu baru ada dua jurusan aja. Jadi jurusan animasi dan ATPH. Oh, jadi hanya di kelas 11 dan kelas 12 ya, Ibu ya? Iya, betul. Kelas 10 nanti belajarnya berarti sama Ibu di kelas 11 dan di kelas 12. Iya, betul. Lika-liku sebagai guru itu susah gak Bu? Suka dukanya pengalaman sejauh ini jadi seorang guru. Kan Ibu ini sangat terkenal nih, sangat banyak sekali siswa-siswi yang sangat yang sangat suka nih sama pelajaran Bu Sela ya, termasuk gitu saya. Ya? Gimana nih Bu pengalaman yang sukanya dulu deh? Pengalaman suka duka jadi guru itu pasti banyak banget ya, nggak bisa disebutin satu-satu. Tapi salah satunya kalau pengalaman sukanya itu pasti seorang guru itu senang kalau siswanya atau anak didiknya itu benar-benar bisa mengikuti aturan, terus mengikuti pembelajaran dengan baik, dan apalagi nanti mungkin pas udah lulus kita lihat siswa-siswi kita jadi sukses, itu pasti hal yang paling membuat bahagia seorang guru gitu. Kebahagiaan sekali ya Bu. Iya, kebahagiaan sekali melihat siswa-siswi yang kita ajar sukses di masa depan. Iya, benar banget gitu. Jadi bahagia itu sederhana ya. Meskipun kita nggak dikasih apapun, tapi ngelihat siswa-siswi kita itu sukses, itu benar-benar kebahagiaan banget buat seorang guru gitu. Terus kalau untuk dukanya sih mungkin ini pasti dialami oleh semua guru ya. Jadi mungkin dukanya saat ada siswa yang nggak ikut aturan, saat ada siswa mungkin yang nggak memperhatikan saat di kelas gitu. Terus siswa yang suka telat masuk kelas, itu aja sih. Karena emang guru itu menurut Ibu sih tidak jauh sama orang tua ya. Karena sebagai orang tua kita kan pasti pengen anak kita sukses, pengen anak kita baik. Sama seperti itu pun guru kepada siswanya. Meskipun kita tidak sedarah dengan siswa, kita tidak satu keluarga dengan siswa, tapi kita merasa bahwa siswa ini adalah anak kita sendiri. Makanya di saat ada siswa yang salah kita tegur, sebenarnya itu bukan karena kita nggak suka, itu karena rasa sayang kita kepada siswa, gitu aja. Jadi rasa sayang orang tua sama rasa sayang guru itu sama mengaplikasikan kepada siswanya. Iya, gitu? Bener banget kalau menurut Ibu seperti itu. Nah, gimana nih kalau ada siswa yang nggak ngikutin aturan yang nyaliwang gitu Ibu? Bukan nyaliwang. Nyaliwang apa ya? yang sangat susah sekali diatur. Ibu gimana tuh cara ngatasi siswa yang seperti itu? Mungkin sih kalau
menghadapi siswa yang seperti itu, pasti setiap orang itu berbeda-beda ya cara menanggulanginya. Mungkin awalnya sih pasti diperingatkan dengan baik-baik. Kalau memang udah diperingatkan, siswanya tidak berubah, kita ajak ngobrol baik-baik, ditanya alasannya. Kalau memang tidak ada perubahan juga, mungkin kita akan sedikit menyentil agar dia bisa berubah, iya. Tapi kalau memang susah banget untuk dirubah, kita mungkin akan lebih jauh, yaitu memanggil orang tua. Tapi alhamdulillah selama mengajar di SMK ini, siswa-siswanya alhamdulillah semuanya baik, meskipun ada yang sedikit-sedikit menyeleweng, tapi masih dalam batas wajar gitu aja. Jadi sejauh ini Ibu masih sabar ya menghadapi Sabar sekali siswa-siswi ini yang sangat luar biasa ya Bu ya. Nah, selain sebagai guru yang aktif mengajar di kelas, saya dengar Ibu ini salah satu guru yang aktif melaksanakan program-program akhir tahun ajaran nih Bu ya, yang ada di SMK IT Rabani ini. Kalau boleh sobat-sobat Rabani TV tahu, apa aja nih program-program yang akan dilaksanakan di akhir tahun ajaran ini Bu? Iya. Untuk program yang akan dilaksanakan di tahun ajaran di sekolah kita SMK IT Rabani, mungkin ada ujian tengah semester yang akan dilaksanakan bulan depan. Lalu ada US, ujian sekolah, itu insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak berubah itu di waktu bulan Ramadan. Lalu nanti setelah Idul Fitri kita akan melaksanakan uji kom untuk kelas 12, uji kompetensi untuk kelas 12. Oh, jadi uji kom itu khusus kelas 12? Iya, uji kom khusus untuk kelas 12 itu adalah salah satu syarat kelulusan. Oh, jadi jika ada siswa yang tidak mengikuti uji kom itu dipastikan tidak lulus? Mungkin kalau dipastikan tidak lulus tidak. Mungkin bagaimana kita lihat dulu gimana alasan siswa itu tidak mengikuti, atau bisa jadi kan karena sakit atau karena alasan apapun, nanti kita akan pertimbangkan. Kalau memang layak untuk mengikuti susulan, ya susulan. Kalau tidak, mungkin akan ada pengganti uji kom seperti itu. Selain program tersebut, ada program apa lagi Bu? Program-program setelah uji kom mungkin akan dilaksanakan tes tahfidz dan tasmi. Oh, tes tahfidz dan tasmi. Ya. Tes tahfidz dan tasmi itu seluruh siswa atau hanya kelas 10, kelas 11 atau hanya kelas 12, Bu? Nah, untuk tes tahfidz dan tasmi itu dilaksanakan oleh seluruh siswa, tapi kita dibagi dua. Untuk tes tahfidz itu dilaksanakan khusus untuk siswa kelas 10 dan kelas 11. Semua jurusan tes tahfidz ya. Dan sedangkan tasmi itu untuk siswa kelas 12 khusus bagi yang sudah hafalannya di atas 5 juz, seperti itu. Kalau misalkan ada siswa atau siswi masih kelas 10 atau kelas 12, beliau udah hafal 6 juz misalkan Ibu, atau 10 juz, apakah boleh mengikuti tasmi? Atau menunggu kelas 12? Ya. Pertanyaannya bagus banget ya. Jadi untuk tasmi ini khusus untuk kelas 12. Khusus untuk kelas 12, meskipun ada kelas 10 atau kelas 11 yang hafalannya mungkin sudah di atas 10 juz atau di atas berapa juz, kita tidak memperbolehkan untuk mengikuti tes tasmi, karena ini khusus untuk kelas 12 saja, seperti itu. Kalau misalkan kelas 10 udah hafal 10 juz gimana Bu? Sama. Jadi meskipun mau kelas 10 atau kelas 11 yang sudah hafal lebih dari 5 juz itu belum bisa mengikuti tasmi, karena tasmi khusus untuk kelas 12 saja. Tapi ada misalkan hadiah atau gratis berapa bulan gitu. Jadi mau yang gratis ini ya. Jadi alhamdulillah SMK Rabani ini sangat didukung penuh oleh Yayasan As-Sanusiah. Nah, jadi setiap tahunnya itu setelah acara tas tahfidz itu pasti ada acara perpisahan. Di sana biasanya akan diumumkan siswa-siswi yang berprestasi, apalagi berprestasinya ini karena tes tahfidz itu pasti selalu ada reward dari yayasan termasuk dari sekolah gitu.
rewardnya kalau mau tahu kita lihat nanti di tes tahfidz saja ya, sama perpisahan itu mungkin akan ada reward yang Istimewa ya, Bu, ya? istimewa, pasti istimewa sekali. Karena kan penghafal Al-Quran itu bukan orang yang biasa-biasa saja. Orang istimewa ya, Bu ya, Iya, hanya istimewa. orang-orang tertentu. Iya. Kalau program-program sesudah tes tahfidz itu program apa, Bu? Selanjutnya program kedepannya? Perpisahan. 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 Dan mungkin untuk program yang dekat-dekat ini akan dilaksanakan itu adalah program penerimaan peserta didik baru di SMK IT Rabbani, atau bisa kita sebut dengan PPDB. Jadi PPDB itu singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Iya, betul. Yang akan dilaksanakan kapan, Bu? Nah, insya Allah PPDB ini akan dilaksanakan mulai bulan ini. Jadi insya Allah bulan ini kita akan mulai menyebar surat sosialisasi untuk ke sekolah-sekolah. Setelah sosialisasi mungkin kita akan setelah menyebar surat, insya Allah akan dimulai sosialisasi itu pada bulan Februari ini sampai bulan Maret gitu. Februari dan Maret. Februari dan Maret, iya. Nah, untuk biar pada tahu juga nih, jadi di SMK kita kali aja kan yang nonton ada siswa-siswi SMP, ada siswa-siswi MTS ya, yang gitu, di yang di luar sana. Jadi di SMK Rabbani ini ada 4 jurusan. Yang pertama ada jurusan animasi, pertanian, peternakan, dan arsitektur. Kalau boleh tahu jurusan animasi itu mengenal apa aja nih, Bu? Nah, kalau jurusan animasi itu lebih ke mengenal cara-cara keanimasian. Mungkin salah satunya dengan membuat video pendek, membuat gambar digital, membuat film kartun bisa, Bu? Film kartun bisa, mungkin yang durasinya pendek ya. Terus membuat sketsa-sketsa digital gitu. Kalau animasi itu hanya digital atau manual, Ibu? Bisa manual, misalkan sebelum kita masuk ke digital kita manual dulu bisa, atau langsung kita masuk ke digital? Enggak, jadi pasti nggak mungkin instan ya. Pasti di animasi itu ada yang manual dan ada yang digital. Kita mempelajari kedua-duanya gitu. Jadi kita memang ada pelajaran sketsa manual dan ada pelajaran sketsa digital juga. Menarik sekali ya, Bu ya. Menarik banget. Jadi pokoknya kalau yang suka gambar, suka main komputer itu cocok banget kalau masuk animasi. Setelah animasi apa, Bu, jurusan selanjutnya? Ada jurusan pertanian. Pertanian. Ya. Pertanian berarti seputar tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Iya, jadi kalau pertanian mata kita akan selalu fresh ya, karena kita selalu melihat yang hijau-hijau. Kalau misalkan di akhir itu sama uji kom, Ibu, sama di akhir kelas 12 itu seluruh jurusan mengikuti uji kom? Iya, semua mengikuti kelas 12 pasti mengikuti ujian kompetensi. Kalau mungkin untuk animasi namanya uji kom, kalau untuk pertanian itu ujian praktek, itu uji kom juga. Mungkin yang membedakan itu tempat dan caranya. Kalau animasi itu pasti di laboratorium animasi, dan kalau pertanian itu pasti di lahan pertanian. Seperti itu. Kita masuk ke jurusan yang ketiga, Bu. Tadi jurusan peternakan. Peternakan, iya. Alhamdulillah di sekolah kita itu jurusan peternakan baru berdiri 1 tahun ini. Ya. Baru berarti. Baru ya? Iya, baru berdiri 1 tahun ini, dan siswanya juga lumayan memenuhi. Kalau boleh tahu gurunya baru ada berapa, Bu, kalau di jurusan peternakan? Kan baru. Di jurusan peternakan itu mungkin kalau guru produktifnya itu baru ada 2 orang untuk produktifnya. Kalau yang lain-lainnya itu hampir sama seperti jurusan yang lain. Karena kan di SMK yang membedakan itu ada guru produktif dan ada guru jurusan. Guru produktif itu guru jurusan, ya. Kalau jurusan yang terakhir, nah, jurusan arsitektur, di kita itu membuka jurusan arsitektur, tapi untuk siswanya itu alhamdulillah belum ada. Jadi belum ada yang masuk jurusan arsitek. Mungkin karena masih masih
masih tabu mungkin ya di daerah Garut ini untuk jurusan arsitek seperti itu. Mudah-mudahan minta doa ke semuanya tahun ini kita bisa Dibuka. iya, kita bisa membuka jurusan arsitektur. Biidznillah ya. Amin, Semoga. Kemudian setelah program-program itu, Ibu ada program apa lagi nih di akhir tahun ajaran? Untuk tahun ini mungkin program yang akan berjalan sangat panjang itu masih PPDB, karena PPDB itu akan berlangsung dari bulan ini sampai akhir tahun ajaran baru, yaitu bulan Juli. Ya. Jadi kita akan PPDB itu dibagi 2 gelombang. Untuk gelombang pertama itu akan dilaksanakan bulan pendaftarannya dilaksanakan bulan Maret sampai bulan Mei, dan akan tes gelombang 1 itu akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023. Sedangkan gelombang 2 itu akan dimulai dari awal Juni sampai awal Juli untuk gelombang 2, dan akan dilaksanakan ujian tes masuk gelombang 2 itu pada tanggal 3 Juli 2023. Maaf nih Bu, kalau misalkan penyebaran surat itu ke seluruh terus sosialisasinya beberapa murid SMK ikut sosialisasi, atau hanya guru-guru SMK saja yang ikut sosialisasi ke SMP atau ke MTS? Nah, untuk sekolah kita mungkin agak sedikit berbeda dari sekolah lain, karena kita menanamkan siswa-siswi kita itu cara public speaking, kemandirian. Jadi Belajar juga, Ibu? Iya, belajar berbicara di depan umum. Jadi untuk sosialisasi kita pasti melibatkan siswa. Kebanyakan dari kita itu guru hanya mendamping saja, membuka acara, dan sosialisasi semuanya disampaikan oleh siswa. Jadi siswa belajar untuk mempresentasikan jurusannya, siswa belajar Mengenalkan sekolah ya, Bu, iya, ya? mengenalkan sekolah gitu. Terus mempresentasikan apa aja sih yang dipelajari di sekolah kita. Jadi secara tidak langsung kita mengajarkan siswa untuk mengenal sekolah kita sendiri. Mungkin kan ada sebagian orang yang ditanya, sekolahnya sekolah di mana, belajar apa aja, kadang kan ada yang nggak bisa jawab. Nah, kita tidak mau sampai murid kita seperti itu. Jadi menambah wawasan juga Iya, ya Bu, benar. untuk siswa-siswi SMK ITERA Bani Iya, ini. betul banget. Kalau soal tes masuk itu, kalau misalkan aku nih orang Jakarta nih, Iya, boleh. kalau mau tes harus langsung ke Garut, apa bisa online? Oh, enggak. Jadi kita enggak menyusahkan ya. Jadi untuk yang jauh-jauh itu pasti ada link pendaftaran online. Jadi ada link pendaftaran online, kita bisa daftar online, karena daftar online sekarang kan udah canggih ya. Bisa ngirim apa-apa lewat media Online, sosial ya. atau lewat online, jadi kita tidak mempersulit. Bagi yang jauh-jauh itu bisa banget, karena siswa-siswi kita juga tidak hanya dari Garut. Kebanyakan malah 50% itu ada di luar Garut. Ada yang dari Karawang, Tangerang, Bandung, ya itu banyak banget yang dari luar Garut gitu. Jadi jangan takut buat yang di luar Garut, tidak jadi penghalang untuk masuk sekolah SMK ITERA Bani. Jadi siswa-siswi SMK ITERA Bani yang jauh itu mondok berarti Bu, atau pulang pergi? Oh, kalau pulang pergi itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Jauh, banget. Garut Cikarang, Garut Cikarang ya. itu kan nggak mungkin. Nah, jadi semua siswa-siswi di SMK ITERA Bani itu semuanya mondok. Mondok. Jadi Semuanya seluruh santri-santri ya, Dok? Iya, semuanya. Insya Allah. Jadi karena kan kita itu sekolah berbasis pesantren gitu. Jadi memang semuanya pasti ikut mondok, semuanya benar-benar mendapat hak yang sama di pesantren maupun di sekolah. Mendapat hak yang sama. Nah, bagi sobat-sobat Rabani TV yang ragu untuk masuk ke SMK ITERA Bani, tidak usah ragu, tidak usah sungkan ya Bu ya. Karena di sini kita banyak belajar, mulai dari bacaan Quran, jurusan-jurusan yang sangat banyak dan sangat istimewa Menarik ya. sekali, menarik sekali. Kita bisa belajar bersama-sama di sini ya. Jadi bagi yang punya kerabat, yang punya saudara atau adik, boleh sekolah di sini ya. Bu, Gimana? Apalagi? terima kasih banyak nih. Sama-sama. Udah terima kasih juga. share-share tentang program-program akhir tahun. Iya.
Semoga Ibu selalu sehat. Amin, amin, Semoga amin. selalu menebar kebahagiaan, Amin. menebar manfaat, dan Amin, semoga amin. cantik selalu ya Ibu Oh, ya. terima kasih, amin. Mungkin ada sedikit kesan pesan dari Ibu sebelum diakhiri Ibu. Ya, pesannya mungkin untuk anak-anak di luar sana, siswa-siswi khususnya siswa-siswi SMP dan MTS yang masih bingung untuk melanjutkan sekolahnya kemana, untuk melanjutkan menimba ilmunya kemana, apalagi kalian punya keahlian khusus mungkin, ya, jangan ragu untuk mendaftar ke sekolah kita SMK IT Rabbani, ya, sekolah yang berkualitas dan berbasis pesantren. Masya Allah. Oke, bagi seluruh sobat-sobat Rabbani TV, jangan lupa ikuti seluruh podcast Rabbani TV supaya kita tidak ketinggalan informasi yang mengedukasi kepada seluruh sobat Rabbani TV. Nah, sebelum ditutup, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman, sobat-sobat seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.